Salah satu yayasan sekolah swasta di Kota Banjar, Jawa Barat, dari Kelurahan Bojongkantong, Kecamatan Langensari, yakni Yayasan Anak Bangsa Al-Ma'arif, curhat meminta solusi ke DPRD Kota Banjar terkait penerimaan peserta didik baru. Mereka khawatir sekolah-sekolah swasta nantinya tak kebagian siswa saat penerimaan peserta didik baru tahun 2024-2025 dengan adanya sistem zonasi. Ketua Yayasan Anak Bangsa Al-Ma'arif Zaki Mubarok mengatakan pihaknya sengaja mengadakan hearing untuk meminta solusi terkait penerimaan peserta didik baru di sekolah swasta yang siswanya terus menurun. Menurunnya jumlah peserta didik di sekolah swasta tersebut karena penduduk yang bersekolah sedikit. Kemudian ditambah dengan penerapan sistem zonasi yang penerapannya di lapangan kurang relevan. Kami dari yayasan sebenarnya saya baru maju sendiri, belum mengkoordinasikan dengan teman-teman lain. Tapi saya merasa ada keinginan untuk muncul pertama kali karena keluhannya sama, bahwa PPDB di Kota Banjar dari sekolah swasta itu mengalami degradasi penurunan siswa. Tadi sudah dibahas dengan dinas dan stakeholder yang ada di Kota Banjar, tercapai sebuah hal, terjadinya penurunan itu karena memang satu, pasokannya kurang, terus terjadinya zonasi yang kurang relevan. Misalnya siswa dari wilayah Bojongkantong sekolah ke wilayah Langensari karena pembatasan zonasi tidak diberlakukan secara efektif, sehingga sekolah-sekolah yang ada di Bojongkantong sendiri tidak kebagian siswa. Ia pun meminta solusi kepada pemerintah kota apabila terdapat batasan rombongan belajar di sekolah negeri. Setelah siswa rombel tersebut terpenuhi atau over kapasitas, maka siswa yang ada bisa dikembalikan ke daerah asal siswa tersebut. Hal ini supaya saat PPDB mereka juga bisa mengisi sekolah-sekolah swasta yang ada di Kota Banjar. Tidak kemudian membuka gelombang kedua atau susulan untuk membentuk rombongan belajar lagi. Jika tidak ada solusi terkait permasalahan tersebut, pihaknya khawatir nantinya akan berdampak pada menurunnya jumlah siswa dan pengembangan pendidikan di sekolah swasta. Hal ini juga berkaitan dengan bantuan operasional sekolah atau dana BOS. Contoh misalnya dari Bojongkantong harus sekolah ke Ranggen, karena batasan-batasan zonasi itu tidak diberlakukan secara efektif, sehingga sekolah-sekolah yang ada di wilayah Bojongkantong itu sendiri tidak kebagian. Itu kira-kira yang saya gambarkan, sehingga saya butuh bantuan dari pihak DPR selaku pengawas dan pihak pemerintah yang akhirnya bisa bersinergi untuk bagaimana kita bersama-sama menjalin kebersamaan membangun kehidupan bangsa. Dari kalau misalnya betul itu ada batasan rombel di sekolah negeri, sehingga akan dikembalikan lagi nantinya kepada zona yang memang dari awal, dari mana misalnya Bujangsari atau Bojongkantong misalnya akan dikembalikan lagi setelah rombel itu di sekolah negeri sudah terpenuhi. Malah tidak dilakukan lagi, ada gelombang 2 dan susulannya, terus dibukanya ke jurusan-jurusan baru. Nah, akhirnya mengalami kendalanya di situ. Jadi kalau pada akhirnya tidak ada sebuah perubahan, maka sekolah-sekolah swasta itu akan mengalami, karena pasokannya kan di situ, pasokannya dari siswa. Nah, sedangkan sekarang ini kalau sekolah swasta hanya mengandalkan dari sisi BOS atau BPM. Bagaimana bisa mengembangkan sebuah potensi kalau memang akhirnya siswanya menurun karena dananya dari situ semua, Pak. Gitu. Itu kira-kira. Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Banjar Cecep Dani Sufyan mengatakan secara kewenangan untuk sekolah MA swasta dan MTS berada di bidang madrasah Kanwil Kemenak Jabar. Pihaknya mendorong pemimpin daerah bersama stakeholder untuk mencarikan solusi dengan membuat kebijakan. Hal ini supaya sekolah swasta tidak khawatir akan kekurangan murid saat PPDB dan eksistensinya bisa dipertahankan. Selain itu, Komisi 3 DPRD Kota Banjar menyarankan adanya perbaikan manajemen dan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah yayasan swasta. Hal itu supaya bisa menjadi pilihan bagi para orang tua siswa. Ya,
kita coba pertemukan hari ini dengan berbagai stakeholder ya. Dalam hal ini yang menyampaikan aspirasi ini kan MA MA ya Pak. Tentu juga terkait dengan yayasan-yayasan swasta yang lain. Kebetulan juga ini MA jadi di bawah Menag. Tadi kami juga undang kasih Pendis ya, yang ternyata MA ini secara kebijakannya di bawah Kabid Madrasah Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat. Karena ini juga tingkatan SMA, MA, tentu kita berharap Disdi kasih bisa koordinasi dengan KCD. Karena dari sisi zonasi juga kalau MTS MA ini kan juga tanpa zonasi ya. Jadi memang harapan kita sih di tingkat lokal Kota Banjar ya, pimpinan daerah memiliki kebijakan strategis tertentu untuk agar seluruh stakeholder pendidikan, sekolah-sekolah dari MISM dan SMA tidak memiliki kekhawatiran untuk tidak mendapatkan murid. Itu solusinya nanti seperti apa Pak? Untuk ini dari kota sendiri yang didorong oleh pembentukan dewan. Ya DPRD mendorong distrik untuk mengambil langkah-langkah ya, untuk mengambil langkah-langkah tertentu agar eksistensi seluruh sekolah di Kota Banjar tetap bisa dipertahankan. Saya kira begitu. Namun demikian juga saran-saran dari kami seperti satu liniernya siswa ya dari MI, MTS ke MA, misalnya seperti itu. Tentu ini harus ada hubungan yang kuat ya antar lembaga, apalagi swasta dengan negeri. Dari MTS-nya negeri kemudian diharapkan masuk ke swasta, tentu ini harus memiliki hubungan yang spesial ya, termasuk kita menyarankan agar ada peningkatan manajemen kualitas sehingga sekolah-sekolah ini menjadi pilihan bagi siswa dan orang tua. Molisin, Harapan Rakyat, Banjar.